Selamat pagi. Halo, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Setelah kemarin kalian mencoba membuat peta gagasan pokok dan gagasan penjelas, hari ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang gagasan pokok, gagasan penjelas, dan penggunaan huruf kapital. Gagasan pokok tidak selalu berada di awal paragraf. Gagasan pokok bisa berada di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Gagasan pokok yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Cirinya, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama paragraf. Kedua, pola paragrafnya umum, khusus, umum, khusus. Yang ketiga, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Contoh paragraf deduktif. Suku Betawi merupakan nama suku yang berasal dari kota Jakarta. Ciri khas dari suku Betawi yang paling dikenal adalah ondel-ondel. Suku ini memiliki makanan tradisional berupa dodol, kerak telur, dan roti buaya. Pada paragraf ini memiliki gagasan utama yaitu suku Betawi. Gagasan utamanya berada pada paragraf pertama atau di awal paragraf. Paragraf yang kedua, yakni paragraf yang memiliki gagasan pokok di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Ciri dari jenis paragraf induktif adalah diawali dengan penjelasan khusus, disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. 3. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Keempat, polanya khusus, umum. Paragraf induktif ini biasanya dicirikan dengan mengambil kesimpulan pada akhir bacaan. Biasanya menggunakan kata oleh karena itu, dengan begitu, maka dari itu, dengan demikian, untuk itu, atau oleh sebab itu. Contoh paragraf induktif. Indonesia memiliki beragam kebudayaan, dari mulai makanan khas, rumah adat, alat musik, dan pakaian daerah. Ragam kebudayaan ini merupakan kekayaan bagi kita. Namun, jika kita tidak pandai menjaganya, kebudayaan ini akan hilang di telan zaman. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus melestarikan kebudayaan daerah kita. Paragraf ini memiliki gagasan utama yaitu melestarikan kebudayaan. Dengan ciri yang terlihat adalah adanya kalimat oleh karena itu. Maaf, bukan kalimat tapi kata. Adanya kata oleh karena itu. Gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf yang memiliki gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Jenis paragraf campuran adalah memiliki dua kalimat utama. Kalimat utama yang pertama terletak di awal paragraf, dan kalimat utama yang kedua merupakan kesimpulan yang terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelas terletak di tengah paragraf. Terdapat pengulangan pada kata kunci dalam kedua kalimat utama. Pola paragraf campuran adalah umum, khusus, umum. Next, contoh kalimat campuran. Paragraf Bu Dwi, bukan kalimat. Contoh paragraf
Ini bukan induktif ya, campuran. Maafkan. Menjaga kebudayaan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Di masa yang serba modern ini, masyarakat seringkali tergiur dengan kebudayaan dari luar negeri. Misalnya, pakaian, tarian, lagu, dan mudahnya mencari informasi akan kebudayaan ini membuat kebudayaan daerah perlahan ditinggalkan oleh para penerus bangsa. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebudayaan daerah demi kebudayaan ini terus tetap ada. Paragraf ini memiliki gagasan utama, yaitu menjaga kebudayaan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Ini terulang pada kalimat pertama. Di sini, kebudayaan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Dan ada di kalimat terakhir, tanggung jawab untuk menjaga kebudayaan daerah. Nah, ada di awal dan di akhir. Oke? Next. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau yang mungkin kamu lebih familiar dengan huruf besar, biasanya taunya cuma dipakai pada awal kalimat. Padahal selain itu ada beberapa aturan lain penggunaan huruf kapital. Antara lain, 1. Penggunaan huruf kapital pada huruf pertama pada awal kalimat. Kedua, penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dalam kata ganti untuk Tuhan. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau lokasi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, Arya mengerjakan tugas. Titik. Yang namanya kalimat pasti ada awalannya huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik. Huruf kapital ini sebagai awal kalimat dan karena nama orang. Atau coba lagi contoh yang lain. Hari ini kita belajar dari rumah. Nah, huruf H di sini digunakan huruf besar karena berada di awal kalimat. Paham ya? Next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, Bu Dwi memberikan tugas kepada
sultan. Nah, huruf B di sini pakai huruf kapital karena di awal kalimat. Dan huruf D di sini pada kata Dwi menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama unsur nama orang, sama seperti huruf S pada nama sultan. Yang lainnya, misalnya Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional. Nah, ini K-nya menggunakan huruf kapital, H-nya menggunakan huruf kapital, D-nya menggunakan huruf kapital karena Ki Hajar Dewantara merupakan nama orang. Next. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, tanda petikan itu diawali dengan kalimat petikan itu diawali dengan tanda petik 2 seperti ini. Kemudian kita semua adalah penerus bangsa. Titik, baru diakhiri dengan kutipan 2 lagi. Oke, next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama. Nama agama contohnya Islam, Protestan, Buddha, apalagi ya agama yang ada di Indonesia? Ya, selain itu kamu coba sendiri ya. Kemudian kitab suci. Apa kitab suci agama Islam? Ya, Al-Quran. Kemudian Protestan, Injil. Dan nama Tuhan, Allah atau Yesus. Atau bisa juga termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Yang Maha Esa. Yang Maha Agung. Ini untuk awalnya digunakan huruf kapital. Next. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bahasa Gayo adalah bahasa yang digunakan
oleh suku Gayo. Ya, ini nama bangsa, ini nama suku bangsa, dan sedangkan ini untuk nama bahasa. Oke, yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Gunung Merapi, merupakan gunung aktif yang berada di Yogyakarta. Titik. Gunung Merapi, G dan M nama tempat atau kita sebutnya nama geografi menggunakan huruf besar, dan Yogyakarta, Y-nya menggunakan huruf besar karena untuk nama kota. Tahu contohnya, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Titik. Jakarta merupakan nama kota dan Indonesia merupakan nama negara. Jadi menggunakan huruf kapital. Demikian belajarnya untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Next, kamu kerjakan latihannya dan upload pada Google Classroom. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.